masalah kalau orang ngeghosting lo? Enggak. Sebelum lo salah paham, coba dengerin sampai habis supaya lo ngerti maksud gue apa sih bilang kenapa orang nggak salah ngeghosting lo. Gini deh, pertama ya, logikanya adalah setiap orang tuh bebas punya selera masing-masing. Lo kalau bilang gue tim martabak manis, pokoknya garis keras di depan orang yang suka martabak asin, ya dia nggak akan peduli. Oke, itu logika pertama. Logika kedua, analoginya adalah ketika lo mau beli sesuatu yang lo kira lo pengen deh, misalkan lo pengen beli nasi goreng, lo carilah tuh tempat nasi goreng. Pas lo udah dapetin tempatnya, kira-kira visualnya bagus, terus dia rame, kira-kira kelihatannya tuh enak, lo datengin, lo duduk di situ, lo ngobrol sama penjualnya. Sembari penjualnya ngelayanin pembeli yang lain, lo ngobrol tuh, banyak ngobrol. Tapi setelah banyak ngobrol, lo jadi ngerasa kayak, kayaknya gue nggak pengen deh makan nasi goreng di sini. Ada kan dalam pikiran lo kayak, ternyata ini nggak enak kelihatannya setelah gue deketin, atau nggak cocok aja gitu. Misalnya lo tipikal sukanya nasi goreng yang nggak pakai kecap, ternyata si bapak ini tuh harus pakai kecap nasi gorengnya gitu. Jadi lo nggak bisa ngapa-ngapain lagi kan selain pergi dari situ, selain cari opsi lain. Tapi apakah lo bisa bilang ke bapaknya, Pak, kayaknya saya nggak jadi beli deh, nasi gorengnya kayaknya nggak enak? Atau lo bisa nggak bilang, Pak, kenapa pakai kecap sih? Saya kan pengennya nggak pakai kecap. Aduh, kayaknya saya nggak cocok deh. Enggak kan? Well, kalaupun iya, jarang banget kan. Kita pasti jaga perasaan si bapaknya dong. Biasanya kita kan bilang, oh iya Pak, nanti dulu ya. Atau setidak-tidaknya lo bilang, maaf ya Pak, nggak jadi, tanpa menjelaskan alasannya. Nah, gitu juga ketika lo PDKT. Namanya PDKT itu kan kita saling menyaring gitu ya, memfilter apakah kita akan cocok dengan orang ini atau enggak. Sekiranya nggak cocok, ya wajar aja nggak sih kalau misalnya dia cari opsi yang lain. Menurut gue ya lo nggak bisa marah gitu loh, hanya karena orang tuh nggak bisa mengkomunikasikan apa yang sebenarnya dia rasain. Sebutuh-butuhnya lo sama closure, percaya sama gue, closure tuh bukan hal yang lo butuhkan banget kok. Karena nggak akan ada orang yang langsung bisa terima ketika dia dikasih tahu kenapa orang nggak mau sama dia gitu. Misalkan, kayaknya kita nggak bisa deh, soalnya lo nggak asik. Emang lo bisa terima? Gue nggak bisa dijalanin ini sama lo karena setelah 1 bulan PDKT ternyata lo terlalu self-center, gue nggak suka. Mungkin aja nih orang tuh juga berusaha jaga perasaan lo, nggak bisa menemukan frasa yang tepat untuk saying goodbye atau kayak ngasih closure ke lo gitu loh. Let's normalize that. Tapi gue bisa kok bilang ke orang kalau misalnya gue emang gak suka dengan cara paling halus. Well, itu lo, bukan orang itu. Gak semua orang tuh punya hati kayak lo, punya pemikiran kayak lo, punya mindset kayak lo, punya logic kayak lo. Gak semuanya. Gue to the point dimana ketika gue dekat sama orang dan tiba-tiba dia pergi gitu aja di ghosting, ya simply gue berpikir kayak oke, gak cocok. That's it. Gue udah capek soalnya pernah ada di posisi dimana gue nanya, apa ya kurang gue, apa ya salah gue, emang kenapa sih, kenapa gak diomongin dulu, lah. Capek gitu loh, karena kita gak akan menemukan jawabannya. Nanya ke orangnya juga gak akan berguna menurut gue gitu loh. Terima aja and simply just move on. Artinya kan semesta tuh membantu lo menyeleksi orang-orang yang mungkin emang gak cocok buat lo. Kalau memang gak cocok terus lo paksain, kan takutnya di tengah jalan malah ribet gitu ya. Lebih baik emang dipisahin di awal. Coba untuk sedikit berpositif thinking sama semesta. Karena kadang itu tuh ketutup ego lo doang. Lo tuh cuma pengen diinginkan, pengen dipilih gitu. Padahal sebenarnya mungkin orang itu juga bukan orang yang lo pengenin juga. Kalau lo udah kenal lebih jauh gitu loh. Bukan orang yang mungkin kekurangannya bisa lo terima juga. Kalau misalnya lo jalanin hubungannya, ya kan. Jadi gak semua PDKT itu harus berakhir jadian. Ada yang emang jadi temen, ada yang emang jadi pelajaran aja, ada yang emang jadi strangers lagi. Ya udahlah, that's life gitu loh. Nanti juga bakalan ketemu orang baru lagi. Jadi berhenti maksain selera orang dan let's normalize aja kalau misalnya orang ghosting tuh ya nggak mesti ada closure-nya.